Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Saroh dari kelompok 4 angkatan 7 gelombang 3 Pemerintah Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan membahas tentang analisis isu dan gagasan kreatif. Apa aja sih langkah-langkah dalam pemecahan isu itu? Yang pertama ada identifikasi isu, penapisan isu, analisis isu, dan terakhir ada gagasan kreatif. Untuk langkah pertama yaitu identifikasi isu. Dalam proses meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Mursyid Syafii-Uddin, ditemukan beberapa isu yang berkaitan dengan nilai-nilai Smart Governance, Manajemen ASN, dan Smart ASN. Sebagai pelayan publik, isu-isu tersebut sangat mempengaruhi sehingga menjadi perlu untuk dianalisis penyebabnya dan ditemukan solusi untuk menanganinya. Berikut isu-isu yang ada di unit radiologi RSUD Mursyid Ibnu Syafii-Uddin. Yang pertama, belum optimalnya penyimpanan film dan hasil ekspertis pasien. Yang kedua, belum optimalnya pemeliharaan peralatan radiologi. Yang ketiga, belum optimalnya persiapan pemeriksaan USG abdomen di instalasi radiologi. Yang keempat, belum optimalnya edukasi tentang bahaya radiasi terhadap pengunjung. Yang kelima, belum optimalnya pemilahan sampah medis dan non-medis. Yang keenam, belum tersedianya alat bantu fiksasi. Untuk isu pertama yaitu belum optimalnya tempat penyimpanan film dan hasil ekspertis pasien. Di RSUD Mursyid Ibnu Syafii-Uddin belum tersedianya tempat penyimpanan film, sehingga akan berdampak kepada ketidakefisienan petugas untuk mencari hasil citra pasien, sehingga penyerahan hasil ronsen menjadi lebih lama dan pelayanan radiologi menjadi kurang optimal. Pihak yang terdampak pada isu yang pertama ini adalah pasien, radiografer, dan dokter pengirim. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya pemeliharaan peralatan radiologi. Di RSUD Mursyid Ibnu Syafii-Uddin sering terjadi error pada alat radiologi. Ini akan berdampak kepada kerusakan dan harus dilakukan perbaikan yang terkadang memakan waktu lama sehingga dapat mengganggu pelayanan radiologi. Selain itu, biaya untuk perbaikan alat radiologi yang tidak sedikit. Pihak yang terdampak dari isu dua ini adalah pasien, radiografer, dokter radiologi, dokter pengirim, dan tenaga kesehatan lainnya, serta rumah sakit. Untuk isu yang ketiga yaitu belum optimalnya persiapan pemeriksaan USG abdomen di instalasi radiologi. Pada RSUD Mursyid Ibnu Syafii-Uddin ini, penjelasan persiapan pemeriksaan USG abdomen hanya dilakukan dengan secara lisan, tidak adanya secara tulisan, sehingga akan berdampak pasien lupa dengan persiapan pemeriksaan tersebut dan menyebabkan pasien komplain sehingga mutu pelayanan menjadi buruk. Yang terdampak dari isu ketiga ini yaitu pasien, radiografer, dan dokter. Untuk isu yang keempat yaitu belum optimalnya edukasi tentang bahaya radiasi terhadap pengunjung. Pada RSUD Mursyid Ibnu Syafii-Uddin ini masih minim terkait informasi tentang bahaya radiasi, sehingga akan berdampak pada pengunjung yang terkena paparan radiasi hambur jika tidak mengetahui zona aman dan zona bahaya radiasi. Kemudian untuk ibu hamil dan anak kecil akan beresiko pada pertumbuhannya. Yang pihak yang terdampak pada isu yang keempat ini yaitu pasien, pengunjung, radiografer, tenaga kesehatan lain. Untuk isu yang kelima yaitu belum optimalnya pemilahan sampah medis dan non-medis. Pada RSUD Mursyid Ibnu Syafii-Uddin belum tersedia tempat sampah medis sehingga akan memungkinkan penularan penyakit dan rentan penyalahgunaan sampah medis. Pihak yang terdampak pada isu yang kelima ini petugas sanitarian, petugas pengelola sampah, dan masyarakat luas. Untuk isu yang keenam yaitu belum tersedianya alat fiksasi. Padahal alat fiksasi ini dapat membantu agar pasien merasa nyaman dan membantu jalannya pemeriksaan. Pada isu ini akan berdampak pada pasien akan mudah bergerak dan menyebabkan efek blurring sehingga dokter radiologi akan mengalami kesulitan dalam membaca hasil foto ronsen. Pihak yang terdampak pada isu ini yaitu pasien, radiografer, dan dokter radiologi. Langkah-langkah pemecahan isu selanjutnya yaitu ada penapisan isu. Dari permasalahan tersebut, maka disusun dan ditentukan isu prioritas. Teknik tapisan yang saya gunakan adalah teknik USG. Berikut adalah penjelasannya. Adapun penilaian dalam metode ini adalah dalam skala 1 sampai 5, dengan kriteria tertinggi adalah skala 5 dan terendah adalah skala 1. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang USG. U adalah urgensi. Seberapa mendesak isu tersebut dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu.
Kemudian ada S, seriousness, yaitu seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang ditimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Kemudian ada G atau grow, yaitu seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk jika dibiarkan. Maka dari tabel ini kita mendapatkan isu prioritas yang kita pilih, yaitu nomor 2, belum optimalnya pemeliharaan peralatan radiologi. Untuk langkah pemecahan isu selanjutnya yaitu ada analisis isu. Di sini untuk menganalisis isu hingga ke akar, saya menggunakan metode fishbone diagram. Masalah isu yang menjadi prioritas yaitu belum optimalnya pemeliharaan peralatan radiologi. Berikut adalah fishbone diagramnya. Di sini ada sebab akibatnya. Penyebabnya itu terdiri dari 5 faktor. Ada surroundings, yaitu komunikasi yang masih kurang dan pengawasan yang masih kurang. Kemudian ada faktor skills, yaitu kurang edukasi kepada petugas. Kemudian ada faktor supplier, yaitu kurangnya pemahaman petugas. Terus ada faktor sistem, belum ada format checklist daily. Dan yang terakhir itu ada faktor safety, yaitu faktor daya ingat petugas. Kemudian dari penyebab-penyebab ini maka akan muncul akibat dari fishbone ini, yaitu belum optimalnya pemeliharaan peralatan radiologi. Langkah terakhir dari pemecahan isu adalah gagasan pemecah isu. Setelah mencari akar masalah menggunakan fishbone, maka gagasan kreatif yang saya buat adalah yang pertama, membuat daily checklist dan logbook, sehingga apabila terjadi error pada alat bisa langsung dicek dan dilaporkan kepada atasan dan alat radiologi segera diperbaiki. Untuk yang kedua, memberikan informasi atau edukasi kepada petugas tentang pentingnya pemeliharaan peralatan radiologi. Gagasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan radiologi dengan baik dan maksimal, meningkatnya kesadaran petugas radiologi untuk melakukan pemeliharaan peralatan radiologi dengan konsisten, dan petugas radiologi diharapkan dapat memahami tentang pentingnya pemeliharaan peralatan radiologi. Sekian tugas analisis isu dan gagasan kreatif yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.